Pernah kepikiran gak sih, kenapa ya di zaman serba teknologi kayak sekarang, justru banyak banget lulusan IT yang malah susah dapat kerja? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah disertasi dari tahun 2025 yang menawarkan cetak biru pendidikan yang super inovatif. Katanya sih, ini bisa jadi jawaban dan solusi radikal buat masalah tadi. Oke, coba lihat angka ini. 999.543. Ini bukan angka sembarangan loh. Ini adalah jumlah lulusan universitas yang menganggur di Indonesia. Banyak banget kan? Sekarang, bandingkan dengan angka ini, 400.000. Ini jumlah lulusan dari bidang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang dicetak setiap tahun di negara yang sama. Nah, disinilah letak paradoksnya. Aneh kan? Di era di mana teknologi itu jadi raja, kok bisa para ahlinya malah kesulitan cari kerja? Ini teka-teki besar yang coba dipecahkan oleh penelitian yang bakal kita bahas ini. Dan ternyata jawabannya itu cukup mendasar. Disertasi ini bilang kalau masalahnya itu bukan di mahasiswanya, tapi di sistem pendidikannya. Kurikulum kita sekarang ini masih fokus mencetak lulusan yang mindsetnya jadi pencari kerja. Padahal, yang dibutuhin ekonomi modern itu adalah para pencipta kerja. Oke, mari kita bedah lebih dalam lagi ya. Kita akan mulai dari memahami paradoks lulusan IT ini. Terus, kita kenalan sama pahlawan baru di cerita ini, si Technopreneur. Habis itu, kita lihat model-model lama sebelum akhirnya ngebongkar cetak biru yang baru, lihat gimana model ini diuji, dan kita tutup dengan satu pertanyaan besar tentang masa depan pendidikan. Oke, bagian pertama, paradoks lulusan TI. Jadi intinya gini, masalahnya itu simpel, tapi krusial banget. Ada ketidakcocokan yang besar antara apa yang dihasilkan universitas sama apa yang benar-benar dibutuhin sama industri. Nah, buat nemuin solusi, kita harus paham dulu tujuannya apa kan? Jadi, apa sih sebenarnya technopreneur itu? Ini bukan cuma kata keren buat pengusaha loh, bedanya itu fundamental banget. Technopreneurship itu pada dasarnya adalah bisnis yang lahir dan besar dari fondasi teknologi. Gini deh gampangnya, pengusaha biasa mungkin pakai teknologi sebagai alat, katakanlah palu, buat bangun rumah. Nah, seorang technopreneur itu membangun rumahnya dari palu-palu canggih. Jadi teknologi bukan lagi alat bantu, tapi jantung dari bisnisnya. Nah, yang menarik banget di sini itu perbedaannya. Coba lihat ya, motivasi pengusaha kecil itu seringnya buat bertahan hidup. Kalau technopreneur, mindsetnya revolusioner, mereka mau mendominasi pasar global. Mereka juga nggak takut sama resiko, malah memanfaatkan ketidakpastian buat bikin sesuatu yang baru. Target pasarnya bukan lagi lokal, tapi langsung global dari hari pertama. Ini benar-benar perubahan cara berpikir yang total. Tentu aja, ide buat nyetak technopreneur ini bukan hal yang baru-baru amat. Udah banyak model pendidikan yang dicoba sebelumnya. Yuk kita lihat perjalanan singkatnya, karena tiap langkah ini penting buat ngerti kenapa terobosan baru ini diperlukan. Sejarahnya cukup panjang nih. Mulai dari model TEP di tahun 2013 yang basisnya inkubator, sampai model vokasi PB, Technois di 2021 yang basisnya proyek. Semuanya punya kelebihan masing-masing. Ada yang fokus ke bisnisnya, ada yang fokus ke proyeknya. Tapi sayangnya masih jalan sendiri-sendiri. Nah, penelitian ini bilang yang kita butuhin sekarang itu model yang bisa ngegabungin semuanya buat era digital. Dan disinilah kita sampai ke jantung dari disertasi ini, sebuah cetak biru pembelajaran yang baru. Sebuah model yang dirancang khusus buat mahasiswa TIK di era komputasi awan atau cloud computing. Model ini punya 3 pilar yang kuat banget. Pertama, pembelajaran berbasis proyek. Jadi mahasiswa langsung praktek mecahin masalah nyata. Kedua, design thinking. Ini kerangka buat inovasi yang fokus ke pengguna. Dan yang ketiga, cloud computing. Ini krusial banget karena cloud ini ngasih semacam arena bermain digital buat mahasiswa. Mereka bisa bikin, ngetes, sampai ngeluncurin aplikasi kelas dunia tanpa perlu server fisik yang mahal. Ini demokratisasi teknologi, yang bikin ide-ide gila bisa jadi nyata dengan cepat. Yap, jantung dari model ini adalah proses design thinking. Ini bukan sekedar metode, tapi lebih ke pola pikir yang ngubah cara mahasiswa ngeliat masalah. Anggap aja ini mesin yang ngubah ide mentah jadi solusi nyata yang dibutuhin pasar. Yuk, kita lihat langkah-langkahnya. Mulai dari define, yaitu mendefinisikan masalahnya. Lanjut, investigate, buat riset mendalam. Terus, ideate. Di sini saatnya brainstorming solusi-solusi kreatif. Ide terbaik dibikin jadi prototype. Prototype ini lalu dites ke pengguna. Dan yang paling penting, reflect, alias refleksi dari hasil tes buat perbaikan. Ini siklus yang muter terus buat mastiin produknya beneran pas sama kebutuhan. Oke, teori kedengerannya bagus ya, tapi
Berhasil nggak di dunia nyata? Nah, sekarang kita lihat gimana model ini diuji dan apa hasilnya. Ini bukan lagi soal teori, ini soal bukti. Jadi, penelitian ini beneran dilakuin di lapangan. Model ini diterapkan ke mahasiswa prodi pendidikan informatika di Universitas IFET. Mereka belajar pakai model baru ini, terus hasilnya diukur, baik secara angka maupun dari pengalaman mereka. Hasil pertama datang dari mahasiswanya sendiri. Lihat deh grafik ini. Persepsi mereka soal cara ngajarnya, kayak kejelasan materi, interaksi, evaluasi, itu tinggi banget. Artinya, dari kacamata mereka sebagai pembelajar, model ini efektif dan asik. Proses belajarnya jadi terasa relevan dan gampang diikuti. Dan ini dia yang paling krusial. Grafik ini nunjukin perbandingan nilai tes sebelum dan sesudah pakai model ini. Kelihatan kan, ada lonjakan pemahaman yang signifikan. Ini bukti nyata kalau model ini bukan cuma disukain, tapi beneran berhasil ningkatin skill dan pengetahuan mahasiswa secara terukur. Angga nggak bisa bohong, model ini beneran works. So, dengan hasil yang sekeren ini, kita jadi sampai ke kesimpulan yang lebih besar. Sebenarnya apa sih artinya semua ini buat masa depan pendidikan, bukan cuma di Indonesia, tapi mungkin juga di seluruh dunia? Kutipan ini menurut saya ngerangkum semua filosofi di balik modal ini. Ini soal pergeseran fundamental. Dari yang tadinya mendidik mahasiswa buat ngisi lowongan yang udah ada, jadi mendidik mereka buat menciptakan lowongan-lowongan baru. Jadi, pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng dengan kemampuannya menggabungkan teknologi, inovasi, dan kewirausahaan dengan begitu efektif, apakah model seperti ini adalah cetak biru yang kita butuhkan untuk universitas di masa depan? Sebuah pertanyaan yang layak kita pikirkan, kan?